Ada sebuah kebenaran yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sebuah kebenaran yang jelas terlihat namun sering disalahpahami. Seorang wanita mungkin tampak kuat, tenang, mandiri, dan bahkan mungkin acuh tak acuh. Ia memancarkan kepercayaan diri, mudah menolak, dan tidak membiarkan siapapun mendekat secara emosional. Anda mungkin berpikir ia tidak membutuhkan siapapun, bahwa ia sepenuhnya mandiri. Tetapi bagaimana jika ini bukan gambaran keseluruhannya? Bagaimana jika yang Anda lihat hanyalah fasad yang menyembunyikan konflik batin yang diam, tak terucapkan, dan mudah dijelaskan? Dan bagaimana jika jarak yang ia pertahankan bukanlah penolakan langsung atau pelarian dari Anda, melainkan upaya bawah sadar untuk mengendalikan perasaan dan respons internal yang lebih kuat daripada yang ia tunjukkan? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi aspek psikologis yang mendalam dari sifat seorang wanita ketika ia mengalami periode panjang tanpa keintiman sejati atau hubungan emosional yang stabil. Kita akan meneliti bagaimana tubuh dan pikirannya mulai memasuki keadaan ketegangan halus yang tidak terlihat dari luar, yang secara bertahap dan halus mengubah perilakunya tanpa ia sadari. Anda akan memahami mengapa ia tiba-tiba menjadi lebih selektif, mengapa ia tampaknya terus-menerus menguji pria, dan mengapa beberapa pria mudah tertarik padanya sementara yang lain, meskipun telah berusaha sebaik mungkin, gagal memahami apa yang terjadi. Ini bukan hanya tentang penampilan, kata-kata manis, atau bahkan perhatian yang dangkal. Ada mekanisme psikologis yang lebih dalam yang bekerja di latar belakang, terkait dengan keseimbangan internal antara kebutuhan emosional dan perlindungan psikologis. Dan mekanisme ini sering disalahartikan. Hari ini, dalam perjalanan intelektual ini, kita tidak akan membahas topik ini dengan klise atau nasihat yang dangkal. Sebaliknya, kita akan mencoba untuk menguraikan dinamika ini langkah demi langkah untuk memahami bagaimana respons seorang wanita terbentuk dalam situasi ini dan bagaimana sinyal-sinyal paling sederhana dapat berubah menjadi sinyal evaluasi yang tepat dalam pikirannya tanpa ia menyatakannya secara eksplisit. Namun sebelum kita mulai, jika Anda mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan, bukan hanya pengulangan dari apa yang Anda dengar di mana-mana, berlanggananlah saluran ini, karena konten di sini bertujuan untuk membentuk kembali pemahaman Anda tentang interaksi manusia dari intinya, bukan hanya permukaannya. Sekarang persiapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan membuat Anda menafsirkan ulang banyak situasi yang pernah Anda alami sebelumnya, yang tidak dapat Anda jelaskan dengan jelas. Pertama, tubuh ketika memasuki keadaan konflik diam. Ada tahap halus yang sebagian besar pria tidak sadari, tahap yang tidak diumumkan atau diungkapkan secara verbal, tetapi terjadi secara bertahap di dalam tubuh. Ketika seorang wanita mengalami periode yang lama tanpa kedekatan atau keintiman emosional yang tulus, bukan hanya kekosongan emosional sederhana yang berkembang, sistem internal tubuh mulai menyesuaikan responsnya. Awalnya, hal itu mungkin bermanifestasi sebagai ketegangan ringan yang tidak dapat dijelaskan saat bangun tidur, atau perasaan tidak nyaman di dalam tubuh tanpa sebab yang jelas. Kemudian, kepekaan terhadap detail kecil mulai meningkat. Hal-hal yang mudah diabaikan menjadi lebih menjengkelkan, dan nada suara, cara orang berinteraksi, dan bahkan situasi sederhana dapat menjadi lebih penting dari biasanya. Di sini banyak orang salah menafsirkan situasi, menganggap masalahnya bersifat eksternal. Stres kerja, orang-orang yang menyebalkan, keadaan sehari-hari. Tetapi jauh di lubuk hati, sesuatu yang lain sedang terjadi. Tubuh itu sendiri mulai mengirimkan sinyal kebutuhan, bukan kebutuhan dangkal, tetapi kebutuhan yang terhubung dengan hubungan manusia yang mendalam, kehangatan, dan rasa aman secara emosional. Manusia pada intinya bukanlah makhluk yang sepenuhnya rasional seperti yang kita bayangkan. Ada lapisan yang lebih dalam yang bekerja secara diam-diam, lapisan biologis kuno yang terus-menerus mencari koneksi, kedekatan, dan perasaan bahwa orang lain benar-benar ada pada tingkat emosional dan manusiawi.
Ketika koneksi semacam ini tidak ada untuk jangka waktu yang lama, kebutuhan itu tidak hilang. Sebaliknya, ia berubah menjadi ketegangan internal yang tidak langsung. Disinilah kontradiksi yang tampak muncul. Secara lahiriah, wanita itu tampak lebih kuat dan lebih mandiri, menegaskan bahwa dia tidak membutuhkan siapapun dan bertindak dengan tenang dan batasan yang jelas. Namun secara batiniah, dinamikanya sangat berbeda. Tubuh menjadi lebih waspada, perhatian meningkat, dan emosi bergeser lebih cepat antara tenang dan gelisah. Inilah mengapa tahap ini sering disalahpahami. Beberapa melihatnya sebagai sikap dingin secara emosional, yang lain sebagai penolakan, dan yang lainnya menganggapnya sebagai masalah pribadi. Sebenarnya, apa yang terjadi tidak ditujukan kepada siapapun. Itu adalah proses internal pengaturan diri antara keinginan untuk dekat dan kebutuhan akan perlindungan. Dalam hal ini, menjauhkan diri tidak selalu berarti menolak pria tersebut. Itu bisa jadi upaya untuk mengendalikan respons internal yang sangat kuat. Pendekatan kecil apapun, perhatian langsung apapun, atau bahkan momen koneksi yang tulus dapat membangkitkan perasaan batin yang tidak selalu siap untuk muncul ke permukaan. Itulah mengapa dia mulai membangun jarak, bukan karena dia tidak menginginkan kedekatan, tetapi karena dia takut kehilangan kendali atas perasaan yang belum diamankan secara emosional. Dan disinilah letak kontradiksi sebenarnya. Kebutuhan akan kedekatan di satu sisi, dan kehati-hatian yang ekstrem di sisi lain. Konflik internal ini menciptakan perilaku yang tampak tidak menentu atau ambigu bagi orang luar. Anda mungkin memperhatikan penolakan tiba-tiba, menghindari kontak fisik, atau reaksi berlebihan terhadap situasi sederhana. Tetapi ini bukanlah tanda-tanda penolakan langsung, melainkan tindakan pengendalian internal untuk mencoba mempertahankan keseimbangan psikologis. Hal ini dapat diibaratkan seperti bendungan internal di balik mana tekanan emosional yang terakumulasi telah menumpuk. Di permukaan semuanya tampak tenang, tetapi di bawah permukaan ada pergerakan konstan untuk mengatur dan mengendalikan respons. Ketika kita memahami tahap ini, cara kita menafsirkan perilaku wanita berubah sepenuhnya. Alih-alih berpikir, apakah ini penolakan? Pertanyaan sebenarnya menjadi, keseimbangan batin seperti apa yang sedang ia coba pertahankan saat ini? Karena dalam keadaan ini, seorang wanita tidak hanya mencari siapapun yang mendekatinya. Ia mencari seseorang yang membuatnya merasa bahwa pendekatan ini tidak akan mengancam stabilitas batinnya, tetapi justru akan menambah rasa aman. Kedua, pikiran seorang wanita berada dalam keadaan siaga tinggi. Jika tubuh telah memasuki keadaan ketegangan yang tenang, pikiran tidak pernah tetap netral. Sebaliknya, semakin besar kebutuhan batin, semakin tinggi tingkat kehati-hatian dan analisis yang diperlukan. Dan disinilah kesalahpahaman yang paling umum terjadi. Banyak pria percaya bahwa kebutuhan emosional membuat seseorang lebih santai dan terbuka, tetapi secara psikologis, hal itu tidak benar. Dalam banyak kasus, justru sebaliknya yang terjadi. Pikiran memasuki keadaan kewaspadaan yang tinggi, memantau setiap sinyal yang mungkin mengganggu stabilitas batin. Hal ini karena pikiran menyadari bahwa momen-momen kebutuhan yang intens juga sensitif, momen-momen di mana keputusan yang tidak akurat dapat dibuat, atau seseorang mungkin terikat pada orang yang tidak cocok hanya karena impuls. Oleh karena itu, pikiran mulai meningkatkan tingkat penilaiannya daripada menurunkannya. Detail-detail kecil menjadi lebih penting dari sebelumnya. Cara berbicara, nada suara, kecepatan respon, ketenangan di bawah tekanan, dan bahkan cara seseorang mengekspresikan diri. Semuanya menjadi indikator yang secara otomatis dibaca dan dianalisis. Pada tahap ini, itu bukan keputusan sadar, melainkan mekanisme perlindungan internal yang dirancang untuk mencegah impuls emosional yang tidak aman. Karena koneksi emosional yang tulus tetap tidak ada, elemen lain mulai muncul, imajinasi. Pikiran mencoba mengisi kekosongan dengan gambaran mental tentang seorang pria ideal. Bukan dalam arti imajiner semata, tetapi sebagai kombinasi kualitas yang mewakili keamanan, stabilitas, dan kehadiran. Seiring waktu, persepsi internal ini menjadi begitu kuat, sehingga memengaruhi bagaimana realitas itu sendiri dievaluasi.
Disinilah perbandingan tidak langsung antara manusia nyata dan citra mental yang diidealkan terjadi. Inilah mengapa orang baik mungkin ditolak tanpa alasan yang jelas. Bukan karena mereka tidak cocok, tetapi karena mereka belum menghancurkan citra mental yang terbentuk selama periode isolasi emosional. Namun imajinasi, meskipun memiliki kekuatan, memiliki kelemahan yang jelas, ia kekurangan kehadiran yang tulus. Ia tidak memiliki energi yang nyata, tidak berlandaskan pada realitas, dan tidak berdampak langsung pada indera. Ketika seseorang dengan kehadiran yang benar-benar seimbang muncul, persepsi ini mulai runtuh secara bertahap, karena tubuh bereaksi terhadap realitas lebih cepat daripada pikiran. Dan disinilah fase pengujian dimulai. Bukan pengujian yang disadari atau direncanakan, tetapi reaksi spontan yang bertujuan untuk memahami satu hal saja. Apakah orang ini benar-benar konsisten atau kehadirannya hanya sementara? Hal ini dapat terwujud sebagai kedekatan yang diikuti oleh jarak, minat yang diikuti oleh keheningan, komunikasi yang diikuti oleh penarikan diri secara tiba-tiba. Dari luar ini tampak kontradiktif, tetapi secara internal ini adalah proses evaluasi yang tepat.